Tiket capres itu berdarah-darahkah? Penantian yang ditunggu akhirnya tiba. Tiket dan boarding pass Capres Anies Rashid Baswedan 2024 telah diumumkan dua partai pengusung lainnya, Demokrat dan PKS. Sebelumnya, Nasdem. 3 bulan lalu, lewat rilis pers masing-masing partai dengan pernyataan terbuka ke publik. Bergabungnya 3 partai pengusung Anies, ia berhak maju di Pilpres 2024 sesuai aturan pencapresan minimal 20% suara kursi partai di DPR RI atau 25% suara hasil pemilu. 3 koalisi perubahan ini mengumpulkan suara 25,3% dan lolos. Tinggal menunggu agenda pendeklarasian secara bersama 3 partai ini, seperti yang dijanjikan dan mengajukan ke KPU untuk mendaftar pencapresan. Bagaimana dinamika pencapresan Anies selanjutnya? Tangga menuju istana masih berliku, apalagi dengan gorengan politik partai dan faktor X yang selalu menjadi penentu perjalanan selanjutnya. Menarik dan banyak tantangan Anies yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Tentu Anies tidak sendiri menghadapinya. Partai pendukung dan jutaan para relawannya tersebut akan menjadi baju besi buat Anies, manakala serangan itu akan datang dalam berbagai macam bentuk. Benarkah demikian? Gangguan pencapresan bagi Anies terlihat manakala KPK mencoba mentersangkakan dalam kasus Formula E. Semua terungkap setelah media mengangkat dugaan kasak-kusuk pemeriksaan Anies yang syarat dengan pemaksaan, tanda kutip, istana. Setidaknya hasil pemberitaan media mainstream menimbulkan polemik dan pembahasan hukum oleh publik. Berbulan-bulan beredar pembicaraan di publik jadi gunjingan yang melemahkan eksistensi KPK, sehingga meskipun ada klarifikasi namun tidak cukup buat KPK menjelaskannya. Terlanjur jadi opini dan sebagian pimpinan menjadi terpojok, terutama Ketua KPK Firly Bahuri yang kelewat memaksa dalam kasus Formula E dan bertentangan dengan cara-cara penegakan hukum terhadap seseorang, apalagi tidak dengan bukti yang kuat. Pasca pemeriksaan, penyidik KPK terungkap ada pesanan penegakan hukum Formula E. Dan sampai saat ini, dugaannya KPK masih menyimpan ambisi mentersangkakan Anies tetap menjadi sorotan publik. Siapakah yang benar? Akhirnya semua akan diurai waktu. Jalan terjal pencapresan Anies dan usaha menggagalkannya maju di Pilpres 2024 patut jadi renungan kita yang mendalam. Beginikah cara politik yang sehat dalam mengelola bangsa yang terkenal beradab dan santun di era demokrasi yang menggila ini, sampai-sampai hukum jadi peralatan politik? Tidak cukupkah pertarungan politik diserahkan pada pilihan rakyat yang punya legitimasi menggagalkan atau memenangkan seseorang dalam pencapresan yang penuh dengan cara berdarah-darah dan kotor? Demokrasi kita sepertinya tidak sesuai lagi dengan demokrasi yang berpancasila. Demokrasi liberal yang menggila ini perlu kita rem agar bangsa ini dapat terjaga kondusif dan kredibel. Sangat tidak elok menggunakan politik ala Machiavelli, menghalalkan segala cara karena gaya politik ini bukan sejatinya yang hendak kita bangun, yang hanya menimbulkan dendam tak berkesudahan. Kita harus berani jujur dalam mendapatkan kepercayaan agar kita terhindar dari tuduhan politikus busuk membebani rakyat, karena pemimpin yang akan kita jadikan adalah pelayan Indonesia keseluruhan. Patut kita beri kesempatan.